Renungan Betani Kebumen tentang tidak ada kesempatan lagi. Salam saudaraku, pernahkah kita mempersoalkan mengapa setelah meninggal dunia tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat? Tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun. Pernahkah kita memperkarakannya ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah? Tidak orang akan takut, gentar, sangat dahsyat dan mengerikan. Tidak orang akan minta ampun. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu, yang tidak berkualitas. Atau pada waktu itu orang yang baru percaya berkata, "Aku percaya kepadamu Tuhan." Itu bukan percaya yang benar. Mestinya pada saat ketika Tuhan seakan-akan tidak ada, kita tetap mempercayai Dia bahwa Dia itu ada. Itu baru percaya yang benar. Bukan pada waktu nanti kita ketemu muka dengan muka atau ketika kita ada di hadirat Allah. Seperti pernyataan yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, khususnya dari ayat yang ke-10 mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Saudaraku, di sini tentang kekhawatiran yang dialami oleh murid-muridnya sehubungan bahwa mereka mengalami kegelisahan, mengalami penurunan kepercayaannya kepada Allah karena mereka sebentar lagi akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, percaya yang benar bukan pada waktu nanti kita bertemu muka dengan muka atau ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Alkitab jelas berkata bahwa setelah mati ada penghakiman. Dan kalimat itu sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa setelah mati tidak ada perbaikan, tidak ada renovasi, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada restorasi atau tidak ada pemulihan. Pertanyaan yang muncul, mengapa demikian? Sebab Tuhan menghendaki percaya yang benar, takut akan Allah yang benar. Apabila di zaman di mana orang tidak percaya Tuhan, kalau di negara-negara barat jelas orang percaya berkata Allah nonsen. Tapi di negara-negara yang di mana agama dijunjung tinggi, orang masih percaya Allah. Tapi banyak yang hanya percaya secara teoritis, namanya teoritis, secara teori percaya tapi secara praktis tidak. Dan yang menyedihkan, banyak teolog juga begitu. Secara teori percaya, mereka secara praktis tidak menunjukkan takut dan gentarnya mereka. Saudara-saudara, sebagai buktinya ucapan sembarangan, tulisan di media sosial pun sembarangan, belum dalam hidup sehari-harinya, apakah dia memiliki kegentaran yang sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan terhadap Allah? Tentu objek penelitian yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Sebab ini yang jelas paling jujur. Karena kita merasakan gejala-gejala jiwa, kecenderungan-kecenderungan yang ada pada kita
yang pasti juga sama dengan yang dimiliki orang lain. Saudara, di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Allah secara benar, apakah kita percaya dengan benar? Dan percaya kita yang dengan benar itu pasti ditandai dengan kesetiaan kita, waktu kita untuk taat, untuk takut kepada Dia. Walaupun dari dulu telah ada lagu yang mengatakan bahwa pengharapanku yang teguh, lagu yang mengatakan hidupku hanya untukmu. Tapi sebenarnya lagu itu belum dijiwai dengan benar oleh pengarang-pengarangnya ataupun kepada kita yang menyanyikannya. Karena saat-saat di mana kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita menaruh Tuhan di depan mata kita, sampai kita mengambil keputusan, aku memilihmu untuk melayani Bapa. Melayani Bapa itu artinya melayani perasaan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita tidak buru-buru menjadi atau mau menjadi pendeta, aktivis, sekolah teologi, sekolah Alkitab atau sekolah pendeta untuk menjadi pendeta. Itu yang sering salah. Dulu banyak pendeta selalu menganjurkan orang kalau mau melayani Tuhan harus sekolah pendeta. Itu pandangan yang salah. Mestinya melayani Tuhan bukan sekolah pendeta dulu, tetapi komitmen melayani Bapa dengan selalu menyenangkan hatinya, komitmen melayani perasaannya, melayani perasaan Bapa. Bagaimana melayani perasaan Bapa itu? Dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap tulisan yang kita tulis di media sosial, setiap hal yang kita lakukan, semua harus kita ukur, kita pertimbangkan apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Bahkan setiap barang yang kita beli, setiap langkah yang kita lakukan, mungkin ada yang bilang, aduh keterlaluan ini. Tidak, ini yang benar dan hendaknya tidak buru-buru mau jadi aktivis gereja, apalagi menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Kita harus belajar melakukan kehendak Allah dari hal-hal sederhana setiap hari. Kita membangun kesucian dari hal ini. Ini yang namanya melayani Bapa. Baru namanya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Bapa. Dan kita belajar memulai hari ini. Jika gagal, mulai lagi. Mari kita berkomitmen untuk melayani Bapa, melayani Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya dalam segala perkara. Jauh dari yang namanya mencuri, membunuh, membenci orang, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, baru berpikir kotor saja, kita sudah sadar merasa bersalah. Baru mengucapkan satu kata yang salah, kita sudah merasa tidak patut dan merasa berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita mulai dari sekarang untuk hidup tidak bercela, baru akan ada perubahan-perubahan yang kita alami. Dalam hal ini, kita baru bisa merasakan kehadiran Allah. Dan perjalanan hidup kita masih panjang. Untuk mengenal Allah secara ilmu di sekolah tinggi teologi itu mudah sekali. Tetapi mengalami Allah yang real tidak bisa dalam waktu singkat. Melainkan melalui perjalanan panjang dalam hidup setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang melihat kedahsyatan Allah, tidak bisa tidak orang akan gentar. Namun ia tidak bisa minta ampun karena permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu dan tidak berkualitas. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini
memberkati kita semua. Haleluya. Amin.